Shalom Permata, kita bertemu kembali dalam kasih dan pertolongan Tuhan yang boleh kita terima sampai saat ini menjadi kekuatan di dalam melakukan segala aktivitas hidup kita. Saudaraku yang terkasih, hai Permata GBKP, dalam menyongsong pelaksanaan PA Permata GBKP di minggu ini, tentu banyak hal yang boleh kita persiapkan, baik dalam semangat kita, spirit kita, untuk dapat diisi dengan Roh Allah yang bekerja, agar senantiasa dalam semangat kita mengikuti PA Permata di minggu ini, ada satu hal yang menjadi tujuan dan fokus kita di dalam mengaplikasikan firman Tuhan. Saudaraku, sebelum firman ini kami sampaikan, izinkan Roh Allah bekerja bagi kita di dalam doa kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau baik dan ada bagi kami dalam setiap langkah dan relung hati kami yang mendalam. Engkau selalu mengizinkan kuasa dan pertolongan-Mu untuk dapat hadir bagi kami. Saatnya kami akan mempersiapkan diri kami agar di dalam menyongsong pelaksanaan PA Permata GBKP di minggu ini, kami dimampukan untuk mengimani dan melakukan hidup dalam kebenaran Tuhan menjadi fokus utama hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan membaca bahan kita dari Alkitab, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43 sampai dengan ayat 47. Firman ini kami bacakan. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini, dan yang menjadi tema adalah ingan jumpa mereken keriahan Man Zaitun. Shalom, selamat bertemu kembali buat persiapan kita menyongsong pelaksanaan PA Permata GBKP di minggu ini. Saudaraku yang terkasih, ketika kita hidup dalam kehidupan kita pada saat ini, secara umum tentunya kita memiliki satu kekerabatan dalam ikatan, baik dalam kehidupan sosial ataupun budaya yang tetap beriringan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai masyarakat Karo umumnya, kita memiliki satu wadah, tempat pertemuan, di mana di dalam pertemuan tersebut mengikat satu kekerabatan kekeluargaan yang membawa kebahagiaan, sehingga ketika suka dan duka yang kita bawa dalam sebuah tempat pertemuan itu akan bisa dirasakan sebagai bentuk kebersamaan yang besar yang membawa sukacita bagi kita. Dalam perjumpaan ataupun tempat itu, kalau kita sering sebagai suku Karo pada umumnya memiliki balai ataupun jambur ataupun gedung tempat pertemuan yang dipakai untuk mewujudkan kekerabatan, ikatan yang begitu dekat satu dengan yang lainnya, membangun dan menjalin kekerabatan yang tidak dipisahkan oleh apapun, tapi kekerabatan itu dalam suka dan duka menjadi satu identitas yang identik kita tunjukkan sebagai masyarakat ataupun orang Karo khususnya. Ini bukan berarti kita berbicara tentang keegoisan kita sebagai suku Karo, tapi pada umumnya kami melihat hal yang demikian karena ini adalah bahan PA Permata di GBKP pada umumnya.
Kalau kita menelusuri kembali bagaimana penajaman firman Tuhan yang disampaikan kepada kita sebagai bahan PA Permata, di mana di bahan PA Permata minggu ini menunjukkan bahwa perkembangan ataupun pertumbuhan jemaat mula-mula menunjukkan satu karakter bagi jemaat itu yang perlu kita cermati secara mendalam. Bagaimana kebersamaan jemaat itu sangat kuat sekali. Mereka hidup solid dan hidup memiliki kekerabatan yang harmonis, sehingga semua jemaat memiliki satu kesatuan yang utuh, yaitu hidup takut akan Tuhan dan hidup empati kepada kehidupan orang lain, sebagaimana layaknya saudara seiman di dalam Tuhan. Terbentuknya jemaat mula-mula tentu dari hasil pengajaran yang disampaikan oleh Petrus, di mana ketika pengajaran itu disampaikan Petrus, banyak orang yang mau dibaptis dan mau diajar dan mau mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Mereka setia mendengarkan pengajaran rasul-rasul dan mereka mengaplikasikan pengajaran itu hidup dalam kasih sebagaimana layaknya saudara seiman. Mereka mau berbagi roti dan berdoa bersama kepada Tuhan. Mereka memiliki satu hati, satu pikiran, dan mereka sering sekali di dalam tempat-tempat yang mereka tentukan untuk berkumpul bersama, berdoa, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka sering berkumpul di dalam rumah-rumah jemaat dengan sukacita dan kerendahan hati mereka. Sampai pada kehidupan jemaat mula-mula, sangat banyak orang yang mengikut Kristus dari kehidupan yang harmonis dan seimbang yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula. Cara kehidupan jemaat mula-mula inilah yang akan ditunjukkan sebagai wadah kehidupan persekutuan yang hidup dan harmonis. Cara kehidupan jemaat mula-mula salah satunya adalah peduli. Dari kepedulian itu satu dengan yang lain menumbuhkan kasih satu dengan yang lain. Dari sinilah mereka menunjukkan satu kehidupan koinonia yang hidup. Dan koinonia itulah yang akan ditunjukkan dalam tindakan hidup saling mengasihi, hidup saling berbagi satu dengan yang lain. Sehingga semua yang mereka lakukan dasarnya adalah karena Kristus yang sudah mempersembahkan dirinya bagi semua manusia. Karena Kristus sudah menunjukkan kasih-Nya yang besar, sebagaimana misi Allah yang Dia kerjakan. Tuhan memberi dirinya sebagai wadah kasih yang begitu besar kepada dunia, sehingga siapa yang menerima Dia patut meneladani segala pengorbanan yang disampaikan Tuhan melalui Kristus Yesus. Hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dengan cara inilah kita bisa melihat bagaimana persekutuan yang ditunjukkan dalam bentuk partisipasi yang aktif dan empati satu dengan yang lain. Apa yang bisa mereka lakukan sehingga hal itu bisa menjadi penajaman yang perlu mereka imani dan rasakan bersama-sama dengan sukacita terhadap apa yang mereka miliki. Dalam persekutuan mereka tidak terlihat sikap egois ataupun mementingkan diri sendiri ataupun sikap hidup pelit, tapi itu jauh dari hidup mereka. Persekutuan mereka dibarengi dengan kasih yang begitu tulus, mau berbagi, mau memperhatikan, mau peduli saling menolong dalam segala kesusahan hidup. Semua yang mereka lakukan adalah karena perjumpaan yang hidup bersama Tuhan. Mereka juga bertemu satu dengan yang lain. Mereka bisa saling menasehati, saling mendukung, saling menopang. Dan kehidupan jemaat mula-mula ini
terlihat bagaimana pertemuan itu adalah pertemuan yang hidup, pertemuan yang damai sejahtera, yang mendatangkan sukacita yang mereka miliki, yang didasari dengan iman dan kasih yang begitu besar. Di dalam rumah-rumah ibadah, setiap hari mereka menunjukkan kesatu hatian dan satu pikiran. Mereka rindu bertemu dan berkumpul. Mereka memberikan persembahan dan memuji Tuhan. Sampai seluruh jemaat semakin rindu untuk bersatu hati satu pikiran. Rindu untuk bertemu, rindu untuk berkumpul sebagai wujud keselamatan hidup yang mereka terima dari Tuhan. Dari bahan PA Permata GBKP di minggu ini, bagaimana perkembangan pertambahan kehidupan kita yang boleh kita tunjukkan di dalam perkembangan iman kita, dalam kehidupan berjemaat, karakter dan sikap jemaat yang bagaimana yang sudah kita tunjukkan sebagai anak-anak muda gereja. Bagaimana kamu memiliki jiwa-jiwa empati, peduli, dan menjauhkan hidup egois yang bisa kamu tunjukkan di dalam kehidupan kamu. Kamu mau berbagi, kamu mau menolong, kamu mau mengasihi, kamu mau berkorban. Kamu bersyukur kepada Tuhan, memberi ucapan syukur kepada Tuhan, dan selalu setia di dalam doa dan datang ke rumah Tuhan. Hai Permata GBKP yang terkasih, semua itu jemaat pertama ataupun jemaat mula-mula lakukan karena mereka merendahkan diri satu dengan yang lain sebagai wujud kasih Allah berkuasa di dalam dirinya. Kita banyak sekali belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Apakah kita sanggup mencontoh teladan yang mereka berikan bagi kita untuk saat ini? Mereka mau ataupun rela menjual apa yang mereka miliki demi untuk membantu orang lain. Apakah ini bukan perbuatan yang perlu kita contoh? Apakah kita mau berkorban sedikit untuk meringankan beban orang lain? Coba kita renungkan di dalam hidup kita. Di dalam PA Permata GBKP di minggu ini, apakah kita mau peduli kepada kebutuhan orang tua kita Zaitun, kepada nini bulang kita, yaitu Zaitun GBKP, yang pada sekarang ini mereka sangat membutuhkan wadah, tempat. Mereka saling bertukar pikiran, mereka saling menguatkan. Mereka butuh satu tempat ataupun wadah, ingin bertemu, ingin jumpa emekap sapo Zaitun. Di mana di bahan PA Permata GBKP di minggu ini diingatkan sapo Zaitun akan direncanakan dibangun di Retreat Center Sukamakmur. Luas daripada bangunan adalah 10 kali 20 dan semua pembangunan itu membutuhkan taksasi biaya yang boleh kita lihat di bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Untuk mewujudkan dana ini, salah satu peran serta semua kategorial GBKP, salah satunya adalah Permata dalam aksi dan gerakan 10.000 per orang, agar senantiasa ini boleh kita berikan sebagai aksi menunjukkan bagaimana kita satu keluarga di dalam gereja kita. Hai Permata GBKP 10.000 itu adalah nilai yang sangat sedikit sekali nominalnya dibandingkan dengan pemberian Tuhan yang boleh kita terima. Tunjukkan aksi yang boleh kamu sampaikan agar pembangunan sapo Zaitun boleh kita dukung dari kepedulian kita. Di minggu ini sebagai diskusi dalam bentuk sharing dan aksi, kami akan membacakan poin pertama. Kaina palas naras ulih naman banta ibas kita ikut muat bagin guna nehken penampat nandani kala si deban. Kalau kita berbicara tentang palas ataupun dasarnya, karena iman kita kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita harapkan, walaupun itu belum di depan mata, harapan itu menggugah kita akan menerima apa yang kita butuhkan. Dasar iman yang kita miliki akan perbuatan Tuhan bagi kita tidak akan pernah mengecewakan. Dan perbuatan Tuhan itu akan memampukan kita berbuat lebih banyak lagi bagi orang lain. Memberikan bantuan seturut dengan modal kita memberi bantuan itu, dengan harapan dan kita imani akan disediakan Tuhan bagi kita. Dan yang kedua saudaraku, aksi.
Marilah alumria ukur si buat baginta ibas gerakan 10.000 untuk mendukung pembangunan Sapo Zaitun GBKP ini. Tentukan, jadwalkan, lakukan dengan baik agar dukungan kita bagi orang tua kita Zaitun dalam pembangunan Sapo Zaitun kita berikan seturut dengan bagaimana kita mengakomodir dengan baik dan persembahan itu bermakna bagi orang-orang tua kita Nini Bulang, Nini Tudungta Zaitun GBKP. Selamat melakukan, selamat berkarya bagi Permata GBKP. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala puji syukur bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. PA Permata GBKP di minggu ini mengingatkan seluruh permata, aksi gerakan 10.000 adalah sebagai wujud gereja yang hidup, gereja yang berbuat, gereja yang berdampak. Berkati Permata GBKP agar mereka memiliki kepekaan hidup seperti jemaat mula-mula, bisa berempati dan hidup dalam kasih, dibarengi dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berharap dan berdoa. Haleluya, amin.